Jauh sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam, tanah Mesir adalah pusat peradaban dunia yang megah namun menyimpan sisi kelam yang pekat. Negeri itu diperintah oleh Fir'aun, gelar bagi raja-raja Mesir kuno yang saat itu telah melampaui batas kemanusiaan. Fir'aun bukan sekadar raja, ia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan tertinggi di muka bumi, menuntut penyembahan mutlak dari seluruh rakyatnya. Di bawah kekuasaan tiran ini, hiduplah Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, sebagai kaum yang tertindas. Mereka yang dahulunya datang ke Mesir dengan kemuliaan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, kini telah diperbudak selama berabad-abad. Mereka dipaksa bekerja rodi, membangun piramida-piramida raksasa, kuil-kuil megah, dan kota-kota benteng di bawah cambukan mandor-mandor Fir'aun yang kejam. Kehidupan mereka hina, penuh penderitaan, dan harapan tampak telah sirna dari pandangan mereka. Namun, kekuasaan absolut Fir'aun mulai terguncang oleh sebuah mimpi buruk. Para ahli tafsir mimpi istana meramalkan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kerajaan Mesir dan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Ketakutan dan paranoia segera menyelimuti hati sang tiran. Demi mempertahankan tahtanya, Fir'aun mengeluarkan dekrit paling biadab dalam sejarah manusia. Ia memerintahkan tentaranya untuk menyisir setiap rumah Bani Israel. Perintahnya jelas dan mengerikan. Setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus segera disembelih tanpa ampun, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup untuk kelak dijadikan pelayan dan budak. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 4 menggambarkan situasi mencekam ini. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Di tengah atmosfer teror dan bau anyir darah bayi-bayi tak berdosa inilah, rencana agung Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai bergulir. Cahaya keselamatan akan segera terbit dari tempat yang paling tidak terduga. Di sebuah pemukiman kumuh Bani Israel, seorang wanita suci bernama Yukabat ibunda Nabi Musa alaihissalam sedang mengandung. Hari-harinya dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Setiap kali mendengar derap langkah tentara Fir'aun berpatroli, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tahu, jika bayi dalam kandungannya lahir laki-laki, maka pedang Fir'aun telah menantinya. Saat-saat kelahiran pun tiba. Dengan penuh kerahasiaan dan ketakutan, Yukabat melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan bercahaya. Kegembiraan melahirkannya segera berganti menjadi ketakutan yang mencekik. Tangisan bayi itu bisa menjadi lonceng kematian bagi mereka semua. Ia menyusui bayinya dengan hati yang hancur, bertanya-tanya berapa lama ia bisa menyembunyikan anugerah Tuhan ini dari mata-mata Fir'aun. Ketika kekhawatiran memuncak dan rasa takut hampir membuatnya putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya melalui ilham yang kuat ke dalam hati sang ibu. Itu adalah perintah yang di luar logika manusia, sebuah ujian keimanan yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Perintah itu begitu jelas namun begitu berat. Menghanyutkan anak kandungnya sendiri ke sungai Nil yang luas, yang penuh dengan bahaya, dan yang lebih mengerikan lagi, sungai itu mengalir langsung menuju istana Fir'aun, sarang dari musuh yang ingin membunuhnya. Namun, keyakinan Yukabat kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan ketakutan naluriahnya sebagai seorang ibu. Dengan tangan gemetar namun hati yang dipenuhi tawakal, Yukabat menyiapkan sebuah peti tabut kecil yang terbuat dari kayu dan dilapisi teragar kedap air. Ia membaringkan bayi Musa alaihissalam yang wajahnya memancarkan ketenangan di dalamnya. Setelah menyusuinya untuk terakhir kali, ia menutup peti itu. Di tepian sungai Nil, di bawah selubung kegelapan malam atau keremangan subuh, Yukabat melepaskan peti berisi belahan jiwanya itu ke arus sungai. Air mata mengalir deras seiring peti kecil itu perlahan menjauh, terombang-ambing oleh gelombang, membawa serta nasib Bani Israel di dalamnya. Hati Yukabat terasa kosong seketika. Al-Quran menggambarkan betapa dahsyatnya guncangan batin sang ibu dalam surah Al-Qasas ayat 10.
Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya keadaan Musa, seandainya kami tidak meneguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Agar tidak kehilangan jejak, Yukabat memerintahkan putri sulungnya, kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam, yang dalam beberapa riwayat disebut bernama Maryam atau Kulsum, untuk mengikuti perjalanan peti itu dari kejauhan di sepanjang tepian sungai, memastikan kemana takdir akan membawanya. Skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan dengan sempurna dan penuh ironi. Arus sungai Nil tidak membawa bayi Musa alaihissalam ke tempat terpencil yang aman, melainkan justru mengantarkannya ke dermaga istana Fir'aun yang megah. Peti itu tersangkut di antara tanaman di tepi sungai, tepat di tempat pemandian keluarga kerajaan. Peti itu ditemukan oleh dayang-dayang istana dan dibawa ke hadapan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Asiyah adalah seorang wanita yang memiliki hati yang bersih, berbeda jauh dengan suaminya yang kejam. Ketika peti dibuka, cahaya ilahi memancar dari wajah bayi Musa alaihissalam. Seketika itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa kasih sayang yang mendalam di hati Asiyah terhadap bayi tersebut. Fir'aun, yang mendengar tentang penemuan bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, terlihat dari ciri fisiknya, segera berniat untuk membunuhnya sesuai dekrit yang ia buat. Namun, Asiyah tampil sebagai pembela. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan, ia membujuk suaminya. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 9, Asiyah berkata, "Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Fir'aun, sang tiran yang paling ditakuti di muka bumi, luluh oleh kata-kata istrinya. Ia mengizinkan bayi itu hidup di dalam istananya, tanpa menyadari bahwa ia sedang membesarkan musuh terbesarnya sendiri di bawah atapnya. Inilah puncak ironi dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penyelamat dirawat dan dibiayai oleh sang penindas. Meskipun selamat dari pedang Fir'aun, bayi Musa alaihissalam menghadapi ancaman kematian yang lain, kelaparan. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan, bayi Musa menolak untuk menyusu dari semua wanita penyusu istana yang didatangkan untuknya. Ia terus menangis karena lapar dan haus, membuat Asiyah panik. Di saat kritis itulah, kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam, yang telah mengamati dari kejauhan dengan cerdik, memberanikan diri mendekat. Ia berpura-pura sebagai orang asing yang peduli dan menawarkan solusi. Dalam surah Al-Qasas ayat 12, ia berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya?" Tanpa curiga, pihak istana menyetujui tawaran tersebut. Sang kakak segera berlari menjemput ibunya sendiri, Yukabat. Ketika Yukabat tiba di istana dan menggendong bayinya, seketika itu juga bayi Musa alaihissalam menyusu dengan tenang dan lahap. Keajaiban telah terjadi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terpenuhi dengan cara yang paling indah. Yukabat tidak hanya mendapatkan kembali anaknya dengan selamat, tetapi ia juga dibayar dan dilindungi oleh istana Fir'aun untuk menyusui anaknya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup babak dramatis ini dalam surah Al-Qasas ayat 13. "Maka kami kembalikan dia, Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." Demikianlah, Nabi Musa alaihissalam tumbuh pada masa-masa awalnya dalam buayan kasih sayang ibunya yang sejati, di bawah perlindungan hukum Fir'aun, sebelum kelak ia akan dididik sebagai pangeran di dalam istana yang megah namun penuh kekufuran. Ini adalah fondasi awal dari seorang Nabi Agung yang kelak akan membelah lautan dan berbicara langsung dengan Tuhan semesta alam. Setelah melewati masa bayi yang penuh mukjizat, Nabi Musa alaihissalam tumbuh besar di dalam lingkungan istana Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan musuh terbesar bagi Bani Israel tersebut untuk menjadi pengasuh bagi orang yang kelak akan meruntuhkan kekuasaannya. Di istana yang megah dengan pilar-pilar raksasa dan kekayaan yang melimpah, Nabi Musa alaihissalam dididik dengan pendidikan terbaik, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan ketangkasan fisik. Meskipun ia hidup sebagai seorang pangeran Mesir yang dihormati, Nabi Musa alaihissalam memiliki kepekaan batin yang luar biasa. Ia menyadari sepenuhnya asal-usulnya dari Bani Israel.
Di dalam dirinya, bergejolak rasa empati yang mendalam terhadap kaumnya yang diperbudak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya hikmah dan ilmu sejak masa mudanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 14. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna kejadiannya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ia adalah pemuda yang gagah, kuat secara fisik, namun memiliki hati yang sangat lembut terhadap ketidakadilan. Kehidupannya di istana tidak membutakan matanya dari penderitaan rakyat di luar tembok emas kerajaan. Inilah masa transisi di mana jati diri seorang utusan Tuhan mulai ditempa melalui peristiwa-peristiwa dramatis yang akan mengubah sejarah dunia. Insiden yang mengubah segalanya. Pada suatu hari, ketika Nabi Musa alaihissalam memasuki kota pada waktu penduduknya sedang lengah, ia menyaksikan sebuah pemandangan yang memicu amarahnya. Ia melihat dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan yang seorang lagi dari musuhnya, kaum Fir'aun, Kipti. Orang dari Bani Israel itu meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi musuhnya. Dengan maksud membela kaumnya yang tertindas, Nabi Musa alaihissalam mendekat dan memukul orang Mesir itu dengan sekali pukul. Namun, karena kekuatan fisik yang luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, pukulan itu ternyata berakibat fatal. Orang Mesir tersebut tersungkur dan tewas seketika. Nabi Musa alaihissalam terkejut dan sangat menyesal. Ia tidak berniat untuk membunuh. Ia segera menyadari bahwa kekerasan tersebut adalah godaan setan. Sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 15, ia berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, setan itu musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Dengan penuh kerendahan hati dan air mata penyesalan, ia bersujud memohon ampunan. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan pernah lagi menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Keesokan harinya, Nabi Musa alaihissalam kembali ke kota dengan perasaan cemas, khawatir jika rahasia kematian orang Mesir itu terbongkar. Tiba-tiba, ia melihat kembali orang Bani Israel yang ia tolong kemarin sedang berkelahi lagi dengan orang lain dan berteriak meminta tolong kepadanya. Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa orang ini adalah seorang pembuat onar. Ia berkata kepada orang itu, "Sungguh, kamu ini benar-benar orang sesat yang nyata kesesatannya." Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam hendak bertindak untuk melerai atau menangkap orang Mesir yang menjadi lawan berkelahi tersebut, orang Bani Israel itu ketakutan dan mengira Nabi Musa alaihissalam akan membunuhnya juga. Dalam ketakutannya, orang Bani Israel itu berteriak, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana engkau kemarin telah membunuh seorang manusia?" Ucapan itu terdengar oleh orang-orang di sekitar sana. Rahasia yang ia sembunyikan kini telah tersebar ke seluruh penjuru kota. Pengejaran dan perintah keluar. Berita tentang pangeran istana yang membunuh warga Mesir demi membela budak Bani Israel segera sampai ke telinga Fir'aun. Kemarahan Fir'aun meledak. Ia melihat ini sebagai pembangkangan yang nyata. Dewan istana segera memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuan melalui seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun yang datang berlari-lari dari ujung kota. Ia memberikan peringatan rahasia yang mendesak. "Wahai Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar Fir'aun sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Surah Al-Qasas ayat 20. Tanpa persiapan, tanpa perbekalan, dan tanpa pengawal, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kemewahan Mesir. Ia melintasi gurun pasir yang luas dan ganas dengan rasa takut namun tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Ia berjalan berhari-hari hingga kakinya melepuh dan perutnya keroncongan karena lapar. Tujuannya adalah negeri Madian, wilayah di luar kekuasaan Fir'aun. Ketika ia akhirnya sampai di sebuah sumber air di Madian, ia melihat kerumunan orang yang sedang memberi minum ternak-ternak mereka. Di sudut lain,
Ia melihat dua orang wanita yang sedang menahan ternak mereka agar tidak ikut meminum air di tengah kerumunan laki-laki. Rasa keadilan dalam diri Nabi Musa alaihissalam kembali bangkit. Ia bertanya, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab bahwa mereka tidak bisa memberi minum ternak sebelum para penggembala laki-laki itu selesai, sementara ayah mereka sudah sangat tua. Tanpa banyak bicara, Nabi Musa alaihissalam maju dan mengangkat batu penutup sumur yang sangat berat, yang biasanya hanya bisa diangkat oleh sekumpulan laki-laki, dan memberi minum ternak kedua wanita itu. Setelah itu, dengan kondisi tubuh yang sangat lelah, ia berteduh di bawah sebuah pohon dan memanjatkan doa yang sangat indah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan, yang Engkau turunkan kepadaku." Surah Al-Qasas ayat 24. Inilah titik awal kehidupan baru Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang musafir yang akan segera bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, memulai fase pengabdian dan persiapan sebelum tugas besar membebaskan kaumnya dimulai. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan melintasi gurun yang membakar, Nabi Musa alaihissalam menemukan dirinya berada di bawah naungan sebuah pohon di negeri Madian. Dalam kondisi asing, lapar, dan diburu oleh rasa takut akan kejaran tentara Fir'aun, ia memanjatkan doa yang penuh kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mendengar, segera mengabulkan doa tersebut melalui perantara dua wanita yang baru saja ditolongnya. Satu dari kedua wanita tersebut kembali mendatangi Nabi Musa alaihissalam dengan cara berjalan yang penuh rasa malu, mencerminkan kesucian dan kesantunannya. Ia menyampaikan undangan ayahnya, seorang pria tua yang solih, yang dalam banyak riwayat diidentifikasi sebagai Nabi Syuaib alaihissalam untuk memberikan balasan atas kebaikan Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan awal dari fase kehidupan baru bagi Nabi Musa alaihissalam, fase di mana ia akan bertransformasi dari seorang pangeran pelarian menjadi seorang pengabdi yang matang dan siap menerima risalah kenabian. Nabi Musa alaihissalam mengikuti wanita tersebut menuju rumahnya. Untuk menjaga kesucian, Nabi Musa alaihissalam meminta agar wanita itu berjalan di belakangnya, sementara wanita itu hanya perlu melemparkan kerikil untuk menunjukkan arah jalan. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan pria tua yang bijaksana. Nabi Musa alaihissalam menceritakan seluruh kisahnya, dari ketidakadilan di Mesir hingga pelariannya yang dramatis. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama lalu menenangkannya dengan berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Ucapan ini adalah oase bagi jiwa Nabi Musa alaihissalam yang selama ini dicekam kecemasan. Melihat kekuatan dan amanah yang terpancar dari diri Nabi Musa alaihissalam, salah satu putri pria tua itu memberikan saran kepada ayahnya. "Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Pria tua itu kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu putrinya, dengan syarat Nabi Musa alaihissalam bekerja menggembalakan ternaknya selama 8 tahun. Namun, jika Nabi Musa alaihissalam menyempurnakannya menjadi 10 tahun, maka itu adalah kebaikan darinya sendiri. Nabi Musa alaihissalam menerima syarat tersebut dengan penuh integritas, dan sejarah mencatat bahwa ia memenuhi jangka waktu yang paling sempurna, yakni 10 tahun. Selama 1 dekade, Nabi Musa alaihissalam hidup sebagai penggembala di padang rumput Madian. Kehidupan ini sangat kontras dengan kemewahan istana Mesir. Setiap hari, ia menggiring domba-domba ke padang rumput yang hijau, menjaga mereka dari serangan serigala, dan menuntun mereka kembali ke kandang saat senja tiba. Masa 10 tahun ini adalah sekolah bagi jiwanya. Menggembala ternak mengajarinya kesabaran yang luar biasa, ketelatenan dalam memimpin yang lemah, serta keberanian dalam menghadapi ancaman. Di tengah kesunyian pegunungan Madian, di bawah langit malam yang bertabur bintang, Nabi Musa alaihissalam sering menghabiskan waktu dalam kontemplasi tafakur, membersihkan hatinya dari sisa-sisa trauma masa lalu, dan membangun kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Ia membangun keluarga di Madian, hidup dalam kesederhanaan namun penuh berkah.
Ia tidak lagi dikenal sebagai Pangeran Mesir, melainkan sebagai seorang suami dan pekerja yang paling jujur dan tangguh. Tanpa ia sadari, setiap langkah kaki yang ia tempuh saat menggembala adalah persiapan fisik dan mental yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas yang jauh lebih besar, memimpin jutaan umat Bani Israel keluar dari perbudakan. Setelah genap 10 tahun menjalankan masa pengabdiannya di Madian, Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk membawa keluarganya kembali ke tanah kelahirannya, Mesir. Perjalanan ini bukan sekadar pulang kampung, melainkan sebuah migrasi spiritual yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah perjalanan melintasi padang pasir Sinai yang luas dan sunyi, Nabi Musa alaihissalam kehilangan arah. Malam itu sangat dingin, gelap gulita, dan mencekam. Dalam keadaan bingung dan berusaha mencari kehangatan untuk istri dan anak-anaknya, pandangan Nabi Musa alaihissalam tertuju pada sebuah sinar terang di lereng Gunung Tursina. Cahaya itu tampak seperti api yang berkobar, namun anehnya, api tersebut tidak membakar pohon tempatnya berada. Inilah titik balik terbesar dalam sejarah kemanusiaan, di mana seorang hamba terpilih akan berbicara langsung dengan penciptanya tanpa perantara, di sebuah tempat yang disucikan bernama Lembah Tua. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu." Al-Quran Surah Taha ayat 10. Dengan langkah penuh harap, ia mendekati sumber cahaya tersebut. Namun, semakin dekat ia melangkah, keajaiban demi keajaiban mulai tampak. Api itu berkobar pada sebuah pohon hijau, namun pohon itu tetap segar dan tidak hangus sedikitpun. Tatkala ia sampai ke tempat api itu, sebuah suara yang agung dan menggetarkan jiwa memanggilnya. "Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua." Al-Quran Surah Taha ayat 11-12. Mendengar panggilan itu, Nabi Musa alaihissalam bersimpuh dalam ketakjuban yang luar biasa. Ia diperintahkan untuk menanggalkan alas kakinya sebagai bentuk penghormatan dan penyucian diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam percakapan yang maha suci itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang benda yang ada di tangan kanannya. Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa itu adalah tongkatnya yang ia gunakan untuk bersandar dan mengambil daun untuk ternaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Al-Quran Surah Taha ayat 19. Seketika tongkat kayu itu berubah menjadi seekor ular besar yang bergerak cepat. Nabi Musa alaihissalam sempat merasa takut dan hendak lari, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkannya agar mengambil ular tersebut, yang kemudian kembali menjadi tongkat. Tak berhenti di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya, dan ketika dikeluarkan, tangan itu memancarkan cahaya putih yang sangat terang namun tidak menyakitkan mata. Setelah diberikan bekal mukjizat, turunlah perintah yang sangat berat. "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Al-Quran Surah Taha ayat 24. Nabi Musa alaihissalam sadar akan kekurangannya dalam bertutur kata, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melapangkan dadanya, memudahkan urusannya, dan mengutus saudaranya, Harun alaihissalam, untuk membantunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh permintaannya. Malam di lembah tua itu berakhir dengan lahirnya seorang rasul yang siap menantang kegelapan tirani dengan cahaya tauhid. Setelah menerima wahyu di lembah tua, Nabi Musa alaihissalam melangkah menuju Mesir dengan membawa beban misi yang luar biasa berat namun mulia. Ia tidak lagi datang sebagai seorang pelarian, melainkan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perbatasan, ia bertemu kembali dengan saudaranya, Nabi Harun alaihissalam, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menjadi pendamping sekaligus penyambung lidahnya. Misi mereka adalah menghadapi Fir'aun, penguasa paling angkuh dalam sejarah manusia yang telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Mereka memasuki gerbang istana yang megah, di mana setiap sudutnya dipenuhi dengan berhala dan kemewahan yang dibangun di atas darah dan air mata Bani Israel.
Ini adalah awal dari sebuah konfrontasi yang akan mengubah jalannya sejarah, pertarungan antara kebenaran ilahi melawan kebatilan tirani, serta pembuktian bahwa kekuatan sihir sehebat apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan mukjizat nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki singgasana tirani, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berdiri di hadapan Fir'aun yang duduk di singgasana emasnya, dikelilingi oleh para pembesar dan pengawal bersenjata. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut namun tegas. Ia menyeru Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Fir'aun menanggapi dengan ejekan dan kesombongan. Ia mengingatkan Nabi Musa alaihissalam bahwa ia pernah dibesarkan di istana itu, dan menuduhnya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. "Siapakah Tuhan semesta alam itu?" tanya Fir'aun dengan nada meremehkan. Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang-orang yang mempercayainya." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 24. Melihat kata-katanya tidak digubris, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya, tongkatnya berubah menjadi ular besar yang nyata, dan tangannya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Fir'aun, yang didorong oleh kesombongan dan hasutan para menterinya, menuduh Nabi Musa alaihissalam melakukan sihir. Ia kemudian menantang Nabi Musa alaihissalam untuk bertanding melawan para penyihir terbaik dari seluruh pelosok Mesir pada hari raya Yaumuz Zinah. Kemenangan mutlak di lembah pertarungan. Pada hari yang ditentukan, ribuan rakyat Mesir berkumpul. Para penyihir Fir'aun melemparkan tali dan tongkat mereka, yang dengan ilusi sihir tampak seperti ular-ular yang bergerak cepat. Orang-orang terpesona dan ketakutan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Janganlah takut, sesungguhnya engkaulah yang paling unggul, menang." Al-Quran Surah Taha ayat 68. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang menelan seluruh ular-ular palsu hasil sihir mereka. Para penyihir, yang sangat paham perbedaan antara trik ilusi dan kekuatan Tuhan yang nyata, langsung tersungkur bersujud. Mereka menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, meski Fir'aun mengancam akan menyalib mereka pada pohon kurma. Cahaya iman telah mengalahkan kegelapan sihir dan ancaman kematian. Setelah serangkaian azab dahsyat yang menimpa Mesir, mulai dari belalang, kutu, katak, hingga darah, hati Fir'aun tetap membatu. Kesombongannya telah membutakan matanya dari kebenaran, meskipun kerajaannya telah porak-poranda. Bagi Bani Israel, malam-malam panjang penindasan terasa tak berujung, namun di dalam hati mereka, secercah harapan yang dinyalakan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mulai membara. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, telah menetapkan waktu bagi pembebasan hamba-hambanya. Wahyu turun kepada Nabi Musa alaihissalam, sebuah perintah tegas yang akan memulai babak baru dalam sejarah umat manusia, dan kami wahyukan kepada Musa. "Pergilah kamu dengan hamba-hambaku, Bani Israel, di malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Malam itu, di bawah selubung kegelapan, sebuah eksodus besar-besaran dimulai. Ribuan keluarga Bani Israel, dengan membawa sedikit harta benda dan iman yang besar, meninggalkan tanah perbudakan menuju janji kemerdekaan. Eksodus di bawah cahaya ilahi. Bani Israel bergerak dalam diam, dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam yang wajahnya memancarkan cahaya nubuat yang menenangkan namun penuh wibawa. Mereka berjalan menembus gurun yang dingin, meninggalkan kota-kota megah Fir'aun yang telah menjadi saksi bisu penderitaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka berjalan sendirian, sebuah tiang awan menaungi mereka di siang hari dari terik matahari, dan sebuah tiang api menerangi jalan mereka di malam hari. Ini adalah tanda nyata penyertaan dan perlindungan langsung dari Tuhan semesta alam. Kemurkaan sang tirani dan pengejaran membabi buta. Kabar tentang kepergian Bani Israel segera sampai ke telinga Fir'aun. Murka yang tak terbendung meledak dalam dirinya. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan oleh para budaknya. Dengan segera, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk berkumpul.
Sesungguhnya mereka, Bani Israel, hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah membuat kita marah, seru Fir'aun di hadapan para panglimanya. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 54-55. Fir'aun sendiri memimpin pengejaran itu, mengendarai kereta perangnya yang megah, diikuti oleh ribuan kereta perang, pasukan berkuda, dan infanteri terbaik Mesir. Debu gurun membumbung tinggi, menandakan datangnya badai kematian yang mengejar Bani Israel. Terjepit di antara laut dan pasukan kematian. Setelah beberapa hari perjalanan, Bani Israel tiba di tepi Laut Merah. Di hadapan mereka terbentang lautan luas yang tak tertembus, sementara di belakang mereka, suara gemuruh kereta perang Fir'aun semakin dekat. Kepanikan melanda, tangis dan teriakan putus asa terdengar di antara mereka. Sebagian dari mereka yang imannya lemah mulai menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Kita benar-benar akan tersusul, teriak mereka ketakutan. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 61. Dalam situasi yang genting ini, Nabi Musa alaihissalam berdiri teguh. Ia menenangkan kaumnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku, jawab Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kepastian. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Ia kemudian berdoa, memohon pertolongan dari Zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Mukjizat terbelahnya Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa hambanya yang terkasih. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Nabi Musa alaihissalam mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke permukaan air. Seketika itu juga, terjadilah sebuah peristiwa yang mengguncang nalar manusia. Lautan yang dalam itu terbelah menjadi dua. Airnya menjulang tinggi ke angkasa, membentuk dinding-dinding raksasa yang kokoh, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Di antara kedua dinding air yang menjulang itu, terbentanglah jalanan kering yang lebar di dasar laut. Dengan takjub dan syukur, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk segera menyeberang. Mereka berjalan melintasi dasar laut, menyaksikan ikan-ikan berenang di dalam dinding air di samping mereka, sebuah pemandangan yang menambah keimanan mereka akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat Bani Israel menyeberang, Fir'aun yang telah dibutakan oleh kesombongan, memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar masuk ke dalam jalanan kering di tengah laut itu. Tiang api yang sebelumnya menerangi jalan Bani Israel kini bergerak ke belakang mereka, menjadi penghalang gelap yang membingungkan pasukan Mesir. Namun, Fir'aun tetap nekat. Ketika seluruh pasukan Fir'aun, termasuk dirinya, telah berada di tengah-tengah dasar laut yang kering, dan Bani Israel yang terakhir telah menjejakkan kaki di pantai seberang dengan selamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul laut itu sekali lagi. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu, Fir'aun dan bala tentaranya. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65-66. Dinding-dinding air raksasa itu runtuh seketika, menimpa Fir'aun dan seluruh pasukannya dengan kekuatan yang dahsyat. Dalam detik-detik terakhir sebelum tenggelam, Fir'aun yang angkuh itu akhirnya mengakui kebenaran. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri, Muslim. Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Namun, taubat di ambang kematian itu telah terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah sekarang, baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Yunus ayat 91. Fir'aun dan seluruh pasukannya binasa di dasar Laut Merah. Jasad Fir'aun kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pelajaran bagi generasi-generasi mendatang. Di seberang laut, Bani Israel menyaksikan pemandangan itu dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka telah menyaksikan kebinasaan musuh mereka dan merasakan manisnya kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mukjizat terbelahnya Laut Merah yang menghancurkan tirani Fir'aun, Bani Israel melangkah ke tanah merdeka sebagai kaum yang bebas. Namun, kemerdekaan fisik ternyata belum diikuti oleh kemerdekaan jiwa.
Mentalitas budak yang telah mengakar selama ratusan tahun di Mesir membuat mereka menjadi kaum yang sulit diatur, sering mengeluh, dan cepat berpaling dari tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyucikan kaum ini dan mempersiapkan generasi baru yang layak menduduki tanah suci Palestina. Babak ini bukan sekadar perjalanan geografis, melainkan perjalanan spiritual yang penuh dengan teguran ilahi, nikmat yang tak terputus, namun juga pembangkangan yang berujung pada hukuman pengembaraan selama 40 tahun. Di tengah gersangnya padang pasir, Nabi Musa alaihissalam berdiri sebagai pemimpin yang sabar, menghadapi kerasnya hati kaumnya hingga saat beliau dipanggil kembali ke hadirat Sang Pencipta. Puncak dari ujian Bani Israel terjadi ketika mereka diperintahkan untuk memasuki Tanah Suci. Ketakutan menyelimuti hati mereka saat mendengar adanya kaum raksasa, Jabarin, di sana. Dengan lancang mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Akibat pembangkangan yang sangat menyakitkan hati Nabi Musa alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan tanah tersebut bagi mereka selama 40 tahun. Mereka dihukum untuk berputar-putar tanpa arah di padang Ti. Disinilah, generasi tua yang pembangkang perlahan habis, digantikan oleh generasi muda yang dididik langsung di bawah bimbingan wahyu. Manifestasi kasih sayang di tengah hukuman. Meski dalam hukuman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan mereka dalam kesengsaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mana, makanan manis seperti madu, dan salwa burung puyuh sebagai hidangan dari langit. Ketika mereka kehausan, Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu, dan memancarlah 12 mata air untuk tiap suku Bani Israel. Awan-awan tebal dikirimkan untuk menaungi mereka dari terik matahari yang membakar, sehingga padang Ti yang gersang menjadi saksi bisu atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada taraf. Tahun-tahun berlalu, Nabi Harun alaihissalam wafat terlebih dahulu, meninggalkan Nabi Musa alaihissalam dalam kesendirian memimpin umatnya. Ketika ajal kian mendekat, malaikat maut datang menghampiri. Dalam sebuah hadis sahih, diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam sempat menamparkan malaikat maut karena kecintaannya pada tugas dakwah, namun kemudian beliau berserah diri setelah diberikan pilihan. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar didekatkan ke tanah suci sejaruh lemparan batu saat kematian menjemputnya. Beliau wafat dalam kesunyian, jauh dari keramaian umatnya, namun sangat dekat dengan rahmat Tuhannya. Beliau meninggalkan warisan syariat yang agung dan menjadi salah satu Rasul Ulul Azmi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia.